Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nenek tewas di tangan cucunya sendiri. Mirisnya, sang nenek dibunuh hanya untuk menguasai hartanya. Serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional sementara membuat sejumlah layanan publik lumpuh, termasuk layanan penerbitan paspor di kota Parepare. Diduga kelelahan setelah pulang dari perjalanan ibadah haji, mobil yang dikemudikan seorang kepala desa di Kabupaten Maros terlibat kecelakaan dengan truk. Diduga korsleting listrik, 2 rumah panggung beserta 5 sepeda motor di Jalan Leimena, Kota Makassar, ludes terbakar. Ini ada rumah terbakar, ada mobil di sampingnya. 2 rumah panggung milik warga di Kampung Telo Baru, Kecamatan Tamalenrea, Kota Makassar, dilalap si jago merah Jumat pagi. Kencangnya hembusan angin ditambah material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Sejumlah pengendara yang melintas bahkan terkena dampak panas dari besarnya kobaran api. Tak hanya menghanguskan rumah panggung, 5 sepeda motor juga ikut terbakar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 mobil damkar Kota Makassar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polsek Tamalenrea masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Namun dugaan sementara diakibatkan korsleting listrik. Ada rumah terbakar, ada mobil di sampingnya. Rumah panggung. Ya, berapa rumah? 2 unit. 2 unit. Itu rumah jenis apa jenisnya? Rumah panggung kayu. Panggung. Oh, jadi sekitar pagi tadi kejadian di? Iya. Jam 10.40 kurang lebih. Puluhan warga di Kabupaten Luwu alami gejala keracunan setelah menyantap somai dan gado-gado dari sebuah acara hajatan. Di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sawairi Gading, Kota Palopo ini sebanyak 18 warga dirawat lantaran mengalami gejala keracunan. Warga desa Salolino, Kecamatan Wanlenrang Utara, Kabupaten Luwu tersebut mengalami keracunan beberapa jam setelah menyantap makanan dari hajatan pengajian berupa siomay dan gado-gado. Total ada 46 korban. Sebagian kondisinya membaik setelah menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Yang kami rawat itu ada 18 orang dengan indikasi masuk itu mual muntah, diare. Jadi penanganan yang kami berikan itu penanganan hanya preventif, menangani gejala-gejala yang timbul. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini, sampel makanan tersebut akan segera dibawa ke laboratorium. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang nenek tewas di tangan cucunya sendiri. Lebih teganya lagi, pembunuhan dilakukan sang cucu bersama kekasihnya. Alasannya hanya untuk menguasai harta sang nenek. Tak dapat menahan emosi, puluhan warga yang kesal dengan tersangka pembunuhan seorang nenek di Kota Makassar mencoba mengejar dan memukul 2 pelaku. Kericuan itu pun sontak menghentikan sementara proses rekonstruksi AS dan VI. 2 sejoli yang tega menghabisi nyawa nenek Tarimah. Dalam adegan rekonstruksi terungkap korban sebelumnya sempat bertemu dengan salah satu pelaku dan berbincang di ruang tamu sebelum nyawanya dihabisi. Itu ternyata di Tarimah itu masih bangun, masih hidup ya pada saat didatangi. Iya, memang pada saat pelaku datang pertama, memang sempat ngobrol sama, sempat ngobrol ya. Nanti pada saat 2 jam setelahnya baru. Sebelumnya, kasus penemuan jasad seorang lansia pengusaha sawit di kediamannya menggegerkan warga. Polisi bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku, salah satunya tak lain adalah cucu korban bersama dengan kekasihnya. Motif pembunuhan adalah untuk menguasai harta sang nenek. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar.
Seorang pemuda yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dievakuasi Satpol PP Kota Parepare. Orang dalam gangguan jiwa itu dinilai meresahkan jiwa dan dibawa ke Rumah Sakit Dadi di Kota Makassar. Dinilai meresahkan, seorang pemuda Takdir 35 tahun yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dievakuasi Satpol PP Kota Parepare ke Rumah Sakit Jiwa Jumat malam. Takdir disebutkan kerap memukul warga setempat tanpa sebab. Camat Soreng mengatakan pemuda itu memiliki riwayat gangguan kejiwaan sehingga dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan penanganan. Membuat keresahan di lingkungan sekitarnya karena kemarin pengakuan saudaranya itu telah dilakukan tindakan kekerasan pemukulan. Pak Takdir sendiri ini sebelumnya Pak Takdir sendiri sebelumnya sudah pernah dirawat. Jadi sudah ada story sebelumnya pernah dirawat di Rumah Sakit Dadi. Sementara itu seorang pemuda Arsyad 37 tahun pelaku penikaman terhadap Samsia 54 tahun yang tidak lain adalah tetangganya akan menjalani observasi di Rumah Sakit Dadi. Kasat Reskrim Polres Parepare mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku disinyalir mengalami gangguan kejiwaan sehingga akan diobservasi di Rumah Sakit Jiwa. Hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan oleh pihak dokter poli kejiwaan, ternyata yang bersangkutan mempunyai gangguan mental. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dadi Kota Makassar. Nanti kami melakukan observasi di rumah sakit tersebut. Jadi setelah hasil dari Rumah Sakit Dadi Makassar keluar, apabila yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, maka proses penyidikan akan kami hentikan. Dan jika hasil observasi itu menyebutkan tersangka mengalami gangguan kejiwaan, maka proses penyidikan kasus penikaman itu akan dihentikan. Karena berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHP, maka kasus itu tidak dapat diproses jika tersangka mengalami gangguan kejiwaan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS membuat sejumlah layanan publik lumpuh. Di Kota Parepare, layanan penerbitan paspor di kantor imigrasi tidak bisa dilakukan sejak seminggu lebih. Sudah lebih dari seminggu sistem paspor di kantor imigrasi Kota Parepare tak dapat diakses karena dampak serangan cyber pada Pusat Data Nasional. Akibatnya sejumlah warga yang datang tidak dapat mengurus penerbitan paspor baru ataupun perpanjangan paspor. Pelayanan keimigrasian hanya bisa melakukan pengambilan foto, sidik jari, dan wawancara. Gangguan pada sistem paspor ini sudah terjadi sejak 8 hari lalu. Hari ini yang terbaca di sistem kami cuma satu. Itu pun mungkin mereka mendaftarnya sebelum kertasnya PDN Kominfo. Cuma satu hari ini yang ada di sistem kami yang sudah daftar secara online. Sejumlah warga yang butuh paspor untuk keluar negeri berusaha menunggu sistem pulih. Mereka tetap rela datang pagi hari ke kantor imigrasi, walaupun tidak ada kejelasan kapan sistem paspor di kantor imigrasi pulih kembali. Itu gangguan. Oh, gangguan. Petugasnya bilang gangguan, Bu, ya? Iya. Gangguan jaringan. Oh. Ke berapa lama, Bu, menunggu di tadi? Tadi pagi pun datang. Pemohon paspor berharap kendala dalam penerbitan paspor segera diatasi sehingga pengurusan paspor kembali normal seperti biasa. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.